warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di BCast Biologi Podcast. Kenalin, aku Putri yang kali ini bakal nemenin kalian buat bincang-bincang di podcast hari ini. Kira-kira kali ini kita kedatangan tamu spesial siapa sih? Pasti teman-teman pada penasaran kan? Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari Badan Pengawas Himabio atau biasa disebut BPH, yaitu salah satu underbow atau UB di jurusan biologi. Nah, untuk bincang-bincang kita hari ini, kita akan ditemani dengan Kak Rena Nurfadila dan Kak Mutiara Bintang untuk mengulik informasi tentang BPH itu sendiri. Oke, kita sapa dulu yuk. Halo Kak Rena. Halo, selamat pagi semua. Pagi Kak, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat walafiat meskipun di pandemi seperti ini ya. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa nih Kak? Lagi sibuk mempersiapkan ini buat Prokja BPH selanjutnya. Ada upgrading. Oke, upgrading ya. Semangat selalu Kak. Kemudian kita ke narasumber yang kedua nih, ada Kak Mutiara Bintang Ramadhani. Halo Kak Bintang. Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk rapat-rapat sih. Oke, luar biasa ya anak sibuk. Oke, kita langsung aja nih. Sebenarnya BPH itu apa sih Kak? Bergerak di bidang apa gitu? Mungkin bisa dijawab Kak Rena. Oke, jadi BPH atau singkatan dari Badan Pengawas Hima ini merupakan lembaga legislatif yang berada di tingkat jurusan. Kalau di sini berarti di jurusan biologi ya, teman-teman. Jadi bisa kita sebut sebagai BPH Bio atau Badan Pengawas Hima Bio. Jadi BPH Bio ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengawasan dan juga fungsi legislasi, di mana BPH itu bertugas atau berhak juga untuk mengawasi prokja dan kinerja dari Himabio, dan untuk fungsi legislasinya itu berarti BPH berhak untuk membuat undang-undang di tingkat jurusan biologi seperti itu. Oke, mungkin kalau dulu kita SMA itu kan ada OSIS sama MPK. OSISnya dari Himabio dan BPH bisa dikatakan sebagai pengawas MPK gitu ya Kak? Ya, betul. Jadi kalau di SMA kita kenal MPK, kalau di kuliah di perguruan tinggi seperti ini, kita mengenalnya dengan BPH yang ada di tingkat jurusan, seperti itu. Oke. Jadi BPH ini merupakan lembaga legislatif gitu di tingkat jurusan biologi. Selanjutnya nih Kak, biasanya sebuah organisasi itu kan ada jargonnya. Nah, kalau dari BPH jargonnya apa sih Kak Bintang? Untuk jargon dari BPH Bio 2021 ini, yaitu satukan asa, satukan cita, viva legislativa. Satukan asa, satukan cita ini bermakna bahwa anggota BPH Bio akan selalu berjalan bersama serta memiliki asa dan cita-cita yang sama demi terwujudnya visi misi BPH sebagai lembaga pengawasan serta agar terwujudnya iklim legislatif yang harmonis di jurusan biologi. Sedangkan Viva Legislativa sendiri merupakan jargon khas di lembaga kelegislatifan. Viva artinya panjang umur, dan legislativa yang berarti lembaga legislatif. Jadi, kalau ada aba-aba BPH Bio 2021, maka jawabannya adalah satukan asa, satukan cita, Viva legislativa. Oke, luar biasa. Satukan asa, satukan cita, Viva legislativa. Begitu ya Kak? Iya. Artinya juga luar biasa ya teman-teman. Nah, kemudian dari BPH ini,
dibagi jadi berapa departemen sih, Kak? Mungkin Kak Rena bisa jawab dulu. Oke, jadi di BPH Bio ini dibagi menjadi satu pengurus harian dan juga ada 3 komisi. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga ada bendahara. Di mana yang ketua ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPH Bio, sedangkan sekretaris yang bertugas di bidang surat menyurat, proposal, LPC, dan juga mengarsipkan surat masuk dan surat keluar juga. Sedangkan yang terakhir yaitu bendahara yang bertugas untuk mengatur keuangan dari BPH Bio. Lalu ada 3 komisi di BPH, mungkin Bintang bisa dijelasin? Oke, yuk Kak Bintang. Ada komisi apa aja tuh di BPH? Oke, di BPH itu ada 3 komisi. Yang pertama ada Komisi A, yaitu Komisi Pengawasan. Komisi ini bertanggung jawab terhadap mekanisme pengawasan terhadap Prokja dan kinerja Himabio. Tapi tetap semua anggota BPH Bio itu ikut mengawasi Prokja Himabio. Nah, Komisi A ini yang membagi jumlah pengawas dan Prokja yang diawasi. Selanjutnya ada Komisi B atau Komisi Legislasi. Komisi ini bergelut di bidang perundang-undangan dan semacamnya. Jadi Komisi B ini yang menyusun UU BPH, ADART jurusan, dan sebagainya. Selain itu, Komisi B juga bertanggung jawab untuk melaksanakan PEMIRA atau pemilihan umum raya di jurusan biologi. Yang terakhir ada Komisi C atau Komisi Informasi, Komunikasi, dan Aspirasi. Jadi Komisi C ini yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan BPH kepada masyarakat umum melalui media sosial BPH seperti Instagram dan YouTube. Selain itu, Komisi C juga membuat formulir aspirasi yang biasanya diberikan kepada peserta setelah selesainya Prokja yang dilaksanakan oleh Himabio. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi berarti ada PH, pengurus harian, kemudian ada Komisi A, tadi pengawasan, Komisi B legislasi, dan Komisi C informasi, komunikasi, dan aspirasi. Begitu ya, Kak? Ya, betul. Oke. Kemudian dari BPH ini, ada program kerja unggulan apa aja sih, Kak? Oke, dari BPH ini memiliki 5 program kerja unggulan. Yang pertama ada pengawasan Prokja Himabio yang dikoordinir atau dilaksanakan oleh Komisi A atau Komisi Pengawasan, di mana nanti Komisi A ini membagi anggota BPH menjadi beberapa panwas dalam Prokja yang nanti akan diawasi oleh BPH seperti itu. Jadi Komisi A yang membagi, terus nanti anggota BPH yang mengawasi seperti itu. Jadi semua anggota BPH itu tetap mengawasi program kerja Himabio, bukan dari Komisi A saja seperti itu. Terus yang kedua ada LPJTP atau Laporan Pertanggungjawaban Tengah Periode dari Himabio 2021. Kalau LPJTP ini dilaksanakan di tengah periode yang isinya itu kita Himabio maksudnya itu dia melaporkan kinerjanya selama setengah periode dan juga nanti akan ada evaluasi agar nantinya ke depannya itu Himabio bisa berjalan lebih baik lagi seperti itu. Nanti dihadiri oleh mahasiswa umum biologi, dihadiri oleh kakak tingkat juga. Pokoknya ada banyak unsur biologi di dalamnya gitu. Terus yang ketiga ada pelatihan teknik sidang. Ini nanti insya Allah akan dilaksanakan di bulan September. Pelatihan teknik sidang ini isinya untuk memaparkan materi-materi mengenai persidangan yang nantinya akan sangat berguna sekali ketika di KMB nanti atau di Kongres Mahasiswa Biologi. Akan ada pemaparan materi-materi, terus ada juga praktik persidangan seperti itu. Biasanya ini nanti diikuti oleh seluruh anggota BPH seperti itu.
Lalu yang keempat ada pemira atau pemilihan umum raya. Ini mungkin kalau di SMA dulu kan ada pemilihan buat ini nih, buat milih ketua OSIS. Kalau di jurusan kita pilih Chief of Himabio dan juga memilih ketua BPH Biologi seperti itu. Biasanya nanti dilaksanakan di bulan November atau Desember. Nanti kita tinggal mengikuti jadwal dari universitas seperti itu. Nah, nanti pemira ini dikoordinir atau ditanggung jawabi oleh Komisi B atau Komisi Legislasi seperti itu. Lalu yang terakhir ada Kongres Mahasiswa Biologi atau KMB. Nanti dilaksanakan di akhir periode sekitar bulan Desember atau bulan Januari, di mana di KMB ini akan ada pertanggungjawaban dari Prokja, Himabio, dan juga BPH selama satu periode, terus ada pengkajian ADART, lalu ada juga pemilihan untuk anggota BPH Biologi periode ke depan, seperti itu. Biasanya KMB ini dilaksanakan 2 hari untuk kemarin, KMB periode kemarin dilaksanakan secara online via Zoom karena masih di masa pandemi seperti ini. Kalau di periode ini nanti kita lihat sikonnya seperti apa, mau dilaksanakan online atau offline seperti itu. Cukup itu aja. Oke, keren-keren banget nih Prokjanya, Kak. Apalagi tadi yang ada pelatihan teknik sidang ya, Kak. Itu biasanya untuk pelatihan teknik sidang, kita pematerinya dari mana sih, Kak? Oke, kalau pemateri dari PTS atau pelatihan teknik sidang itu biasanya kita ambil dari alumni-alumni BPH yang sudah lulus ya, yang sudah bergelar gitu. Jadi beliau memahamilah segala sesuatunya tentang persidangan seperti itu. Kalau enggak gitu, biasanya kita ambilnya dari dari DPM fakultas maupun dari DPM universitas yang mungkin memiliki ilmu yang lebih lah tentang persidangan seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang pengen belajar teknik sidang nih, udah kayak fakultas hukum aja ya Kak kita belajar. Iya, betul. Bisa banget nih gabung di DPH. Kemudian tadi juga ada ini ya Kak, pemira, pemilihan umum raya. Kalau buat pemira online gini biasanya dilaksanain via apa sih Kak? Kalau pemira nih, berhubung kita masih berada di masa pandemi seperti ini, jadi pemiranya dilaksanakan secara online melalui web atau situs yang dibuat oleh universitas. Jadi nanti universitas sudah menyediakan sistem atau web untuk kita memilih dalam pemilihan umum raya. Jadi nanti kita tinggal memilihnya itu dari presiden mahasiswa dari yang universitas itu sampai di tingkat jurusan. Kita memilih Chief of Himabio dan juga memilih ketua BPH Biologi seperti itu. Jadi tinggal klik-klik aja dari rumah juga bisa. Jadi nggak perlu datang ke TPS seperti itu. Oke, bagi teman-teman nanti bisa menyalurkan hak pilihnya di pemira ya. Jangan golput ya teman-teman. Jangan dong, ini kan buat kebaikan jurusan biologi, jadi nggak boleh golput ya nanti. Ya, bener Kak. Terus selanjutnya nih, menurut Kak Bintang dulu deh, menurut Kak Bintang program kerja dari BPH yang paling seru apa sih Kak? Menurut aku semuanya itu sebenarnya seru-seru, tapi yang paling seru itu ada upgrading gitu sih. Itu kan banyak games gitu, jadi nanti bisa lebih dekat, bisa lebih akrab sama kakak-kakaknya juga, sama teman-temannya juga gitu. Oke, seru ya, pendekatan gitu ya Kak sama fungsionaris yang lain. Iya, betul. Selain games-games, biasanya ada apa lagi sih Kak di upgrading ini?
sharing-sharing gitu, pengalaman tentang program yang sebelum-sebelumnya udah dijalanin gitu. Oke, lebih ke sharing-sharing, terus have fun bareng gitu ya, Kak? Iya. Nah, kalau dari Kak Rena, menurut Kak Rena, program kerja apa sih, Kak, yang paling seru di BPH ini? Kalau menurutku tuh di BPH ini ada 2 program kerja yang menurutku menarik. Yang pertama ada Pemira. Pertama kalau di Pemira itu kan kita menyalurkan hak pilih kita nih. Jadi kayak ya kita berdemokrasi bareng gitu di jurusan biologi. Terus ketika proses-proses menuju pemiranya itu juga menurutku asik banget. Kita bisa berkoordinasi dengan KPU, dengan PPU, ada Panwasra dan juga ada Banwasra seperti itu. Ada elemen-elemen penting lah yang nanti kita bisa berkoordinasi bareng seperti itu. Ada juga yang namanya tuh debat. Nah, nanti debat antar ketua nih, antar calon ketua Hima dan juga dari ketua BPH seperti itu. Terus yang kedua ini ada KMB atau Kongres Mahasiswa Biologi, di mana nanti di sini kita akan melaporkan kegiatan kita selama 1 periode, akan ada evaluasi juga dan pengkritisan dari teman-teman mahasiswa biologi yang lain. Jadi kita bisa tahu nih di mana sih kesalahan atau evaluasi yang ada selama 1 periode ini. Jadi untuk periode ke depan itu kesalahan-kesalahan tersebut bisa dievaluasi atau malah lebih baik bisa dihilangkan seperti itu. Jadi kita tahu untuk periode ke depan kita harus ngapain aja nih di BPH dan juga di Hima Bio seperti itu. Kalau menurutku itu aja sih. Oke, seru banget ya, Kak. Tadi ada di Pemira juga ada debat antar calon gitu ya. Buat debat itu sendiri terbuka untuk siapa aja sih, Kak? Kalau debat calon Chief of Hima Bio dan juga calon ketua BPH ini tentu saja terbuka untuk seluruh mahasiswa biologi karena kan nantinya yang memilih juga mereka, jadi mereka juga harus tahu dong gimana kriteria calon ketuanya, bagaimana visi misi mereka, terus apa yang akan mereka lakukan untuk biologi ke depannya seperti itu. Jadi aku harap banget nih ya semua mahasiswa biologi ini bisa ikut gitu, melihat, menyaksikan nanti bagaimana debat antara calon Chief of Hima Bio dan juga calon Ketua BPH Bio gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Nanti jangan lupa menyaksikan debat antar calon. Jadi supaya kita nggak salah pilih gitu, kita yakin mau milih siapa. Selanjutnya tadi ada KMB juga ya Kak, Kongres Mahasiswa Biologi. Itu terbuka untuk mahasiswa biologi aktif saja atau bagaimana Kak? Oke, kalau KMB, Kongres Mahasiswa Biologi ini boleh diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif biologi, tentu saja yang masih dalam masa perkuliahan seperti itu. Jadi semisal belum lulus skripsi pun, walaupun sudah semester atas, boleh mengikuti KMB seperti itu. Dari alumni juga boleh ikut. Oke, karena nih teman-teman nanti bisa ikut ya. Itu biasanya di akhir tahun ya Kak? KMB. Iya, kita laksanakan di akhir periode, biasanya di bulan Desember atau di Januari. Nanti tinggal mengikuti jadwalnya aja sih. Misal Desember udah selesai UAS, berarti setelah itu bisa langsung dilaksanakan KMB atau Kongres Mahasiswa Biologi. Tenang aja, kalau kegiatan KMB ini nggak bakal ganggu kegiatan perkuliahan teman-teman, soalnya KMB itu bakal dilaksanain kalau udah selesai UAS seperti itu. Jadi semua itu diharapkan bisa mengikuti KMB ini. Oke, jangan lupa teman-teman nanti bisa banget join KMB.
bisa lihat persidangan gitu ya Kak, kurang lebih. Betul sekali. Baik, nah selanjutnya nih aku mau tanya ke Kak Bintang. Mungkin teman-teman yang lain juga penasaran. Keuntungan apa aja sih Kak yang bisa kita dapat kalau kita gabung di BPH? Oke, kalau keuntungan yang bisa kita dapat dari gabung BPH itu mestinya banyak ya, ada ilmu baru, teman baru, terus juga kayak tentang persidangan, tentang pembuatan undang-undang gitu kan kita kan belum pernah dapat gitu sebelumnya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Oke, luar biasa buat teman-teman yang pengen belajar lebih tentang tadi teknik persidangan perundangan ya. Kemudian kalau buat Kak Rena, perubahan besar apa sih Kak yang Kakak dapat setelah ikut di BPH ini? Oke, selama hampir nih 2 periode aku ikut BPH, pengalaman yang cukup besar yang aku dapatkan itu aku jadi paham mengenai organisasi seperti itu yang aku di SMA dulu aja nggak pernah ikut organisasi, terus di kuliah ini ikut di BPH, aku jadi paham bagaimana sih organisasi itu berjalan, apa aja sih komponen yang ada di dalamnya, seperti itu. Terus yang paling banyak aku dapatkan itu ilmu-ilmu mengenai perlegislatifan seperti itu, karena di SMA dulu juga belum aku dapatkan. Misalnya kita belajar tentang tata cara pembuatan peraturan jurusan, pembuatan undang-undang, dan juga ada mengenai persidangan seperti itu. Itu yang paling banyak aku dapat impact-nya buat kehidupanku seperti itu. Terus juga berkat terpilih jadi ketua di periode ini, aku juga belajar sih bagaimana cara memimpin suatu organisasi, bagaimana cara mengkoordinir anak-anakku, seperti itu. Oke, banyak banget ilmu yang didapetin setelah ikut ke BPH. Dan oh ya, aku lupa juga mengenalkan kalau Kak Rena ini ketua dari BPH 2021. Kalau Kak Bintang di BPH menjabat sebagai apa, Kak? Kalau aku jadi staf komisi B sih. Oke, staf komisi B. Legislasi tadi ya, Kak? Ya, betul. Oke, keren juga teman-teman. Kemudian, semoga dari penjelasan tadi teman-teman mendapat gambaran mengenai bagaimana sih BPH itu. Dan mungkin dari Kak Ena dan Kak Bintang bisa memberi closing statement supaya teman-teman yang lain tertarik nih buat join ke BPH. Yuk silakan Kak Rena dulu bisa mulai. Oke, teman-teman, dari penjelasanku dan Kak Bintang tadi, aku harap semoga itu cukup menjelaskan tentang BPH kepada teman-teman semua. Semoga nih teman-teman tertarik untuk masuk ke BPH, untuk gabung ke BPH seperti itu, karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan di BPH ini akan sangat bermanfaat karena belum pernah didapatkan juga. Kita tunggu kalian di BPH, akan kita kasih pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang baru mengenai legislasi khususnya. Sukses untuk semuanya, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik apa yang kalian inginkan, seperti itu. Cukup dari aku. Amin. Oke. Kemudian dari Kak Bintang, silakan. Kalau dari aku, buat adik-adik semua atau mungkin nanti ada mahasiswa baru, jangan ragu buat gabung ke BPH Bio, soalnya tuh di situ benar-benar seru gitu ya. Ilmunya juga ilmu yang masih baru, belum pernah ada sebelumnya gitu. Bisa disebut sih di BPH ini nanti
katanya kalau kata temanku ya, latihan jadi DPR gitu, soalnya kan latihan bikin perundang-undangan gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Oh ya Kak, kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang BPH, kita bisa kepoin sosial medianya gimana sih Kak? Kalau di Instagram, teman-teman bisa mengunjungi Instagram BPH Biologi UNES di @bphbiologiunes dan di YouTube kami BPH Biologi UNES. Nanti jangan lupa di subscribe ya. Insya Allah kita nanti akan ada konten baru nih untuk perkenalan BPH di YouTube seperti itu. Jangan lupa ya. Oke, siap. Jangan lupa di-follow ya teman-teman buat informasi lebih lanjut. Oke, sekian mungkin untuk podcast hari ini. Makasih Kak Rena dan Kak Bintang yang telah menemani bincang-bincang kita di podcast hari ini. Mungkin sekian juga dari aku. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Stay tune terus di Spotify kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.